Ashby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu semua dalam rangka melanjutkan program sekolah bahasa Arab kelas Nahu ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat dan dimudahkan dalam segala urusan sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua kita, kemudian para guru, para ulama yang akhir-akhir ini banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka yang masih hidup senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya. Kemudian bagi mereka yang sudah wafat, semoga Allah ampuni dosanya. Allah terima segala amal baik mereka dan Allah berikan nikmat kubur dan surganya nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Pada pertemuan terakhir Rabu malam kemarin kita sudah selesai membahas tentang isim-isim majrur ya Bapak Ibu, yaitu isim-isim yang dibaca jer. Nah, kalau dulu kita sudah membahas isim-isim yang dibaca rofa, yang jumlahnya ada berapa? Kalau isim yang dibaca rofa ada 7 ya. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada isim kana, khobar inna, dan tawabi'. Nah, na'at, ataf, taukid, badal. Nah, itu semuanya sudah kita bahas secara secara bertahap kemarin, dan yang terakhir kemarin kita membahas isim-isim yang dibaca jer ya. Nah, dulu mungkin Bapak Ibu pernah ingat juga ya pertanyaan saya itu, kapan isim dibaca jer? Nah, dulu kan jawabannya ketika isim dijerkan oleh huruf jer atau huruf qasam, atau dia menjadi mudhofun ilaih. Nah, itu kan dulu 2 itu saja kan yang kita sebut. Nah, jadi di pertemuan terakhir kemarin kita sudah sebut semuanya. Ternyata isim-isim yang dibaca jer itu ada 3. Ya, ada 3. Ada isim yang majrur dikarenakan oleh haraf, ya, baik huruf jer ataupun huruf qasam. Kemudian ada isim yang majrur, ya, yang disebabkan oleh tawabi'. Nah, karena dia mengikuti kata sebelumnya sebagai na'at, sebagai ataf, sebagai taukid ataupun sebagai badal. Nah, kemudian yang terakhir ada isim yang majrur disebabkan karena dia dijarkan oleh mudhof. Nah, dijarkan oleh mudhof, artinya dia berposisi sebagai mudhofun ilaih.
Nah, jadi kalau kita ketemu dengan isim-isim yang jer, nah posisinya nggak lebih dari 3 ini saja. Yang pertama majrur dengan huruf jer atau majrur dengan huruf jar atau qasam. Kemudian yang kedua naat yang Tawabi. jer, ya naat ya tawabi menjadi naat atau taukid atau badal. Kemudian yang ketiga itu menjadi mudhofun ilaih. Nah itu saja. Jadi nggak ada isim yang dibaca jer selain yang 3 ini. Nah, oke. Nah kemarin kita sudah bahas juga jenis yang ketiga yaitu idhofah ya. Nah idhofah itu ternyata ada 2 jenisnya. Ya ada 2 jenisnya. Yang selama ini kita pahami dan kita contohkan itu adalah salah satu dari 2 jenis idhofah. Nah, yang selama ini kita pahami namanya adalah idhofah mahdhoh atau idhofah ma'nawiyah. Ya, misalnya baitu rajulin atau baitullahi. Nah, itu semuanya disebut dengan idhofah mahdhoh. Nah, apa itu idhofah mahdhoh? Nah, kemarin sudah kita bahas, yaitu idhofah yang bercirikan. Nah, yang pertama mudhofnya tidak berbentuk wasaf. Nah, wasaf di sini berbentuk isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbaha atau amsilah mubalaghah. Nah, jadi mudhofnya tidak berbentuk isim wasaf. 1. Kemudian idhofahnya mengandung makna fi, makna min atau makna li. Nah, jadi idhofah yang kita kenal selama ini biasanya ada salah satu dari 3 huruf ini di antara mudhof dan mudhofun ilaihnya. Misal, Baitullah. Kira-kira di sana ada huruf jar yang disembunyikan nggak, Bapak Ibu? Baitullahi, rumah Allah. Kira-kira apa itu? Baitulillah. Ah, baitun lillah, rumah milik Allah. Nah, itu. Ya. Kemudian misalnya misalnya makrul laili, gelap malam. Fil laili. Nah, makrun fil laili. Nah, makrun fil laili. Nah, kemudian khatamu hadidin, cincin besi. Khatamun min hadidin. Khatamun min hadidin. Ya, cincin dari besi. Nah, artinya idhofah mahdhoh itu atau idhofah yang kita kenal selama ini itu dia pasti mengandung salah satu dari 3 huruf ini. Kalau enggak fi berarti li, kalau enggak li berarti min. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang agak susah memahaminya, tapi keterangan dari kitab-kitab nahwu itu seperti ini. Nah, apa yang ketiga? Idhofah mahdhoh itu jika mudhofun ilaihnya ma'rifah, maka idhofahnya memfaedahkan ta'rif. Ya, apa maksud ta'rif di sini? Memakrifahkan mudhof. Nah, itu maksudnya. Menjadikan mudhofnya mengandung makna ma'rifah. Baitullahi, rumah Allah. Di sana mana yang mudhof dan mana yang mudhofun ilaih? Mudhofun ilaih lafaz Allah. Baitunya mudhof. Allahnya sebagai mudhofun ilaih. Nah, apa faedah idhofahnya? Ta'rif. Nah, faedah idhofahnya namanya ta'rif. Kenapa ta'rif? Karena mudhofun ilaihnya berbentuk isim ma'rifah. Lafaz Allah ma'rifah. Nah, lafaz Allah itu adalah a'raful ma'arif. Ya, isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Nah, sehingga baitu di sana menjadi ma'rifah karena dia idhofah kepada lafaz Allah. Nah, itu faedahnya namanya faedah ta'rif. Namun jika mudhofun ilaihnya nakirah, maka idhofahnya memfaedahkan takhsis. Apa itu takhsis? Mengkhususkan mudhof. Ya, yang awalnya umum ketika idhofah kepada isim nakirah,
maka idhofah itu maknanya menjadi taksis. Nah, misalnya baitu rajulin. Ya, baitu rajulin. Yang awalnya baitu itu umum, itu kan rumah itu kan umum ya. Rumah siapa ini? Baitu rajulin, rumah seorang laki-laki. Nah, artinya keumuman rumah itu menjadi khusus dengan dikaitnya dia dengan rajulin. Yang awalnya rumah-rumah, entah rumah laki-laki ini, entah rumah perempuan. Nah, ketika dikait dengan nakiroh rajulin, maka faedah yang muncul di sana adalah takhsis. Ya, takhsis itu tidak bermakna ta'rif. Nah, beda itu ya. Takhsis dengan ta'rif beda. Lebih khusus ta'rif ketimbang takhsis. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Jadi ta'rif itu lebih khusus maknanya daripada takhsis. Kalau Baitullah, nah itu jelas, ainnya jelas. Tapi kalau baitu rajulin, rumah seorang laki-laki, dia lebih khusus dari kata sebelumnya yang lebih umum. Kalau cuman baitun, nah itu semuanya masuk. Rumah si fulan, rumah si misalnya rumah si Bakar, rumah si Fatimah, rumah si siapa-siapanya masuk semua. Tapi ketika diidhofahkan kepada rajulin, nah itu makna umum yang besar itu pada lafaz baitun itu menjadi khusus, yaitu rumah seorang laki-laki, bukan rumah perempuan, bukan juga rumah khunsa. Nah, gitu. Nah, jadi Pak Haji mungkin yang kemarin apa bedanya sih antara ta'rif dengan taksis? Nah, taksis itu lebih umum dari ta'rif. Jadi ta'rif itu ainnya jelas, Tapi kalau taksis itu dia lebih khusus dari yang umum sebelumnya. Tapi maknanya beda dengan ta'rif. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Taksis itu memang agak terbatas, tapi terbatasnya masih umum gitu. Belum terlalu ta'rif. Ada tingkatannya berarti Pak Ustaz? Nah, ada tingkatannya. Tingkatan ma'rifat. Ya, tingkatan ma'rifah itu ada tingkatan ya, ada yang sangat jelas, nah itu namanya ta'rif. Kemudian ada yang semi jelas. Nah, semi jelas, agak jelas tapi masih belum. Rumah laki-laki itu kan masih umum juga. Ya, laki-lakinya siapa? Nggak jelas. Tapi rumah laki-laki itu cukup lebih jelas ketimbang baitun saja. Nah, gitu. Iya. Kalau baitun saja kan umum itu. Rumah siapa? Entah rumah si laki-laki kah, rumah si perempuan kah, atau rumah si khunsa kah? Ada 3 kemungkinannya. Tapi ketika dimasuki rajulin, nah itu dia lebih khusus dari yang sebelumnya. Ya, itu memang khusus rumah laki-laki. Cuman laki-lakinya belum jelas juga. Nah, laki-lakinya belum jelas juga karena faedahnya taksis, nggak sampai ta'rif. Nah, gitu. Iya. Oke. Nah, itu yang disebut dengan idhofah mahdhoh atau idhofah ma'nawiyah. Nah, kenapa disebut idhofah ma'nawiyah? Ya karena dia mengandung makna fi tadi. Makna fi, makna min, atau makna li. Nah, ini yang kita pahami selama ini, ya. Nah, untuk idhofah mahdhoh ketentuannya ada 4 untuk mudhofnya. Ya, seperti yang kita kenal selama ini, tidak boleh bertanwin, mudhofnya tidak boleh beralif lam, hukumnya sesuai dengan posisi, kemudian jika mudhofnya tasniyah atau jamak, nah jamak maksudnya jamak mudzakkar ya. Nah, jamak mudzakkar, maka nunnya harus dibuang. Ya, nunnya harus dibuang. Nah, ini ketentuan yang selama ini saya singgung itu hanya 1 dari 2 jenis idhofah. Oke, masalah ini sudah paham ya Bapak Ibu? Jelas semua ini kalau yang idhofah yang jenis pertama ini? Kita clearkan dulu yang ini supaya nggak bingung kayak kemarin lagi. Sudah ada pertanyaan lagi? Kalau masih bingung tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan di sini nih. Ustaz? Ya, Ibu? Kalau B itu rajulin kan? Ya. Kalau dikasih alif lam boleh enggak?
Baitur rajuli. Boleh saja, Bu. Baitur, misalnya Baitur rajul. Nah, boleh saja. Berarti faedah idhofahnya apa ini? Ta'rif atau takhsis? Sudah Ta'rif. Ta'rif faedahnya. Oh. Apa maksud ta'rif? Rumah ini milik si laki-laki yang jelas. Laki-laki itu. Nah, laki-laki itu siapa? Laki-laki yang di dalam benak orang yang berbicara itu kebayang. Siapa laki-lakinya? Si Bakar misalnya. Nah, jadi rumahnya ini ta'rif. Ya, dikenal siapa rumah laki-laki siapa gitu. Oke, nah ini namanya apa faedahnya? Ta'rif. Nah, ta'rif. Oke, tapi ini berbeda maknanya dengan baitur rajulin. Ya, apa makna baitur rajulin? Laki-laki. Taksis maknanya. Ya, taksis. Rumah si laki-laki. Siapa laki-lakinya? Nggak jelas. Yang jelas, rumah itu milik seorang laki-laki. Siapa laki-lakinya? Ya, saya nggak tahu. Nah, misalnya orang jawabnya gitu. Saya nggak tahu siapa laki-lakinya. Tapi yang jelas itu rumah si laki-laki. Tapi kalau yang di atas gimana? Itu rumah seorang laki-laki. Nah, ketika berbicara, orangnya itu tahu laki-laki itu. Tapi namanya nggak dia sebutkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah, maka faedah idhofahnya namanya ta'rif. Dia memakrifahkan makna dari baitu. Tapi kalau mudhofun ilaihnya nakirah, maka faedah idhofahnya namanya takhsis. Nah, takhsis itu artinya dia mengkhususkan makna dari mudhofnya. Oke, bisa dipahami Bu Romla? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, masih ada? Ini idhofah yang paling gampang, yang sering kita temukan. Oke, paham ini ya Bu, Bapak Ibu? Oke. Insyaallah Pak Ustaz. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Ada namanya idhofah ghairu mahdhoh atau idhofah lafziyah. Nah, apa itu idhofah ghairu mahdhoh? Idhofah kebalikan dari yang mahdhoh. Nah, gimana kebalikannya? Pertama, mudhofnya berbentuk wasaf. Nah, jadi Bapak Ibu kalau menemukan idhofah tapi mudhofnya berbentuk salah satu dari isim wasaf yang 5, berarti itu idhofah namanya idhofah ghairu mahdhoh. Ya, misalnya katibu darsin. Hadza katibu darsin. Apa makna katibu darsin? Penulis pelajaran, notulen. Ya, notulen. Ini adalah notulen, katibu darsin. Nah, katibu darsin itu namanya idhofah ghairu mahdhoh. Kenapa ghairu mahdhoh? Katib. Karena mudhofnya berbentuk wasaf. Wasaf dengan apa dia, Bapak Ibu? Katibu darsin. Ada katib. Nah, katibu darsin. Nah, mana yang mudhof di sini? Katib, ya. Katibu darsin. Berarti katibu sebagai mudhof, darsinnya sebagai mudhofun ilaih. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, mudhofnya apakah wasaf atau tidak? Wasaf. Wasaf dengan apa dia? Fa'ilun. Nah, wasaf dengan isim fa'il, katibun. Kataba yaktubu kitabatan wa maktaban fahuwa katibun. Nah, jadi kalau mudhof berbentuk wasaf, idhofahnya namanya apa? Idhofah ghairu mahdhoh. Oke, satu. Kemudian idhofahnya tidak mengandung makna fi, makna min, dan li.
Ya, idhofahnya tidak mengandung makna fi, makna min, dan makna li. Oke, hadza katibu darsin. Ini adalah penulis pelajaran. Oke, nggak bisa dia disembunyikan makna min. Ini penulis dari pelajaran. Ya, ini penulis dari pelajaran, nggak masuk. Ini penulis untuk pelajaran. Ini penulis untuk pelajaran, nggak bisa. Kemudian ini penulis Dari pada pelajaran, nggak masuk juga. Nah, artinya ya idhofah ghairu mahdhah ini dia tidak mengandung salah satu dari 3 huruf ini, baik fi, min, ataupun li. Oke, nah ini 2. Kemudian yang ketiga, idhofahnya tidak mengandung faedah ta'rif ataupun takhsis. Nah, artinya kebalikan dari idhofah mahdhah. Kalau mahdhah tadi mengandung ta'rif kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah, dan mengandung takhsis kalau mudhofun ilaihnya nakirah. Tapi kalau idhofah ghairu mahdhah itu tidak mengandung dua-duanya. Tidak ta'rif dan juga tidak takhsis. Oke. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nanti lupa. Lagi proses ya Bu ya. Proses loading. Ketentuannya seperti ini. Ya, ketentuannya seperti ini. Nah, mudhofnya tidak wasaf, kemudian idhofahnya tidak mengandung huruf-huruf fi, min, dan li. Nah, kemudian idhofahnya tidak mengandung ta'rif ataupun takhsis. Oke. Jadi mudhof ilaihnya mau baik ma'rifat maupun nakirah nggak ngefek, nggak mengaruh. Nggak ngaruh Pak. Ya, nggak ngaruh karena sebenarnya idhofah ghairu mahdhah ini adalah idhofah amil kepada ma'mul. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah dengar itu. Idhofah amil kepada ma'mul. Katibu darsin. Ini kan sebenarnya idhofah pelaku kepada maf'ul bih kan? Penulis dengan pelajaran. Pelajaran ini kan objek. Ya kan? Sebenarnya dia objek ini. Ini adalah orang yang menulis dia akan pelajaran. Artinya pelajaran ini secara makna dia adalah maf'ul bih. Ya, secara makna dia adalah maf'ul bih. Tapi karena dia dalam susunan idhofah, maka yang terjadi di sini adalah idhofah amil kepada ma'mul. Ya, amilnya katib, darsinnya sebagai ma'mul. Nah, apa itu amil? Yang melakukan. Amil itu yang memberi efek terhadap kata setelahnya. Nah, itu amil namanya. Kalau ma'mul yang diberi efek. Yang dikenai efek. Nah, ini sebenarnya katibu darsin ini adalah hubungan sebab akibat. Katib sebagai fa'il, darsin sebagai maf'ul bih. Secara makna ya. Tapi karena susunannya dalam bentuk idhofah ghairu mahdhah, maka yang terjadi di sini adalah idhofah amil kepada ma'mul. Nah, itu makanya hadza katibu darsin. Apakah katibnya menjadi umum, menjadi khusus? Enggak. Ya, tidak, di sini tidak ada faedah ta'rif ataupun faedah takhsis. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Saya? Oke, alhamdulillah. Maaf Pak Ustadz, ada kelewat. Ya, silakan Pak. Bukan ta'rif, kalau bukan takhsis berarti faedahnya apa dong Pak Ustadz? Faedahnya lafziah saja Pak. Dia hanya idhofah amil kepada ma'mul yang seperti yang saya bilang tadi. Ya. Tujuannya adalah litakhfif, meringkas. Nah, itu. Litakhfif. Nah, ini kan asal kalimat ini kan gini. Hadza man kataba darsan.
Nah, coba Bapak Ibu lihat asal kalimat ini ya. Nah, kalau hada ini adalah man, orang, kataba yang menulis. Siapa yang menulis? Seseorang. Huwa. Ya. Huwanya kembali kemana, Bapak Ibu? Man. Ya, karena dia sebagai aid, ya, aid dari man. Man ini kan mausul. Ya. Darsan sebagai maf'ul bih dari kata kataba. Nah, hada man ini adalah orang yang menulis dia siapa? Man. Dia man, darsan akan pelajaran. Nah, kalau seperti ini kan kepanjangan nih kalimatnya ya. Kepanjangan nggak Pak Ji? Kepanjangan. Iya. Supaya lebih ringkas gimana? Jadikan idhofah mahdhoh, idhofah ghairu mahdhoh aja. Nah, hadza katibu darsin. Hasilnya sama. Ini adalah penulis pelajaran. Sama nggak hasilnya? Sama. Mana yang lebih pendek jumlah kalimatnya? Lebih pendek yang idhofah ghairu mahdhoh kan? Nah, jadi apa faedah idhofah ghairu mahdhoh? Itu litakhfif, untuk menghemat atau meringkas sebuah ungkapan yang harusnya panjang bisa lebih singkat jadinya. Nah, gitu. Hadza katibu darsin, asalnya kalau nggak diringkas hadza man kataba darsan. Ini adalah orang yang menulis dia orang itu terhadap pelajaran. Ini kan terlalu bolak-balik kan maknanya. Terlalu panjang dan bolak-balik. Nah, kalau yang di atas, nah ini ringkas. Lebih ini kan lebih simpel gitu. Hadza katibu dars. Nah, bisa dipahami, Pak Haji? Insya Allah, Pak Ustaz. Oke. Jadi faedahnya apa tadi? Hanya takhfif. Nah, takhfif itu kalau dari najis mukhafafah gitu, ringan gitu, Pak Ustaz. Supaya ringan pengucapannya, Pak. Ya. Hanya untuk takhfif. Takhfif atau meringankan bacaan. Supaya nggak kepanjangan juga. Tapi bagi mereka yang suka kalimat panjang, kalau gunain seperti ini, ya nggak masalah juga. Ini hanya uslub saja. Uslub atau susunan jumlah yang bisa kita gunakan dalam mengungkapkan sebuah makna. Boleh dalam bentuk idhofah ghairu mahdhoh, boleh dalam bentuk isim mausul yang disertakan dengan silah dan aidnya. Nah, seperti itu. Apakah keterangan ini bisa lebih jelas dari yang sebelumnya? Mudah-mudahan lebih jelas. Saya khawatirnya lebih nggak paham sekarang. Ya, insya Allah lebih jelas. Nah, lebih jelas ya, Bu Romla dan Bapak Ibu yang lain. Ya, makin remang-remang, Ustaz. Di bagian apanya, Bu, yang kan makin banyak ini cabang-cabangnya. Ya, gimana ya? Yang kita sampaikan ini sebenarnya ringkasan juga, Bu ya. Ringkasan dari materi nahwu yang lebih luas gitu. Iya, Ustaz. Lebih luas. Kalau Ibu buka Syarah Alfiyah, nah ini lebih dalam lagi keterangannya. Apalagi kalau buka kitab Asmuni, syarah dari Alfiyah juga, tapi lebih tebal, nah lebih banyak lagi keterangannya. Atau Khudri misalnya. Atau yang lebih tebal, Jami'ud Durus. Atau yang lebih tebal lagi, Asbah wan Nazair, karya Imam Suyuti. Nah itu nahwu saja, itu beliau nulis 15 jilid. Al-Asbah wan Nazair namanya. 15 jilid. 15 jilid. Nah, itu nahwu semua isinya.
Nah, artinya yang kita pelajari sekarang itu cuman debu-debunya lah. Dasar-dasarnya yang sangat dasar gitu. Nah, ini aja udah puyeng nih. Gimana kalau? Nah, saya pernah ngelihat kitab Asbah wa Nazair karya Imam Suyuti itu di fakultas dulu ya, di Dirasat Islamiyah itu. Nah, itu ada 15 jilid, Pak. Al-Asbah wa Nazair. Gak ada yang bisa baca, Ustadz, itu susah. Beliau nulis ya, kita baca aja masih susah. Beliau nuliskan, merumuskan. Iya, Bu? Nazair itu kitab usul fikih bukan? Jadi ada 2 jenis. Jadi beliau nulis Al-Asbah wa Nazair dalam qawaid fikih. Kemudian ada lagi nama lain Al-Asbah wa Nazair tapi dalam ilmu nahwu was-sarfi. Nah, itu ada 2. Asbah itu kan kemiripan-kemiripan. Nazair itu artinya bandingan-bandingan. Nah, beliau membuat kitab itu seperti kitab qawaid fikih itu, Bu. Jadi ada bandingan-bandingan, ada contoh-contoh yang banyak gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen lebih dalam, nah bisa merujuk kitab itu. Satu jilid itu 500 halaman lah kurang lebih. Aduh. 16 jilid berarti berapa ribu halaman? Nah, jadi kalau kita pikir-pikir ilmu yang ada di kita itu sangat sedikit ya, sangat sedikit. Kolila. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita kuasai dan ya dengan ilmu yang sedikit ini juga kita bisa mengorek-ngorek teks Arab gitu ya. Misalnya ada Al-Qur'an atau hadis yang bisa kita korek dengan bahasa Arab seadanya. Nah, itu sudah lumayan daripada yang tidak ada sama sekali. Nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali, tapi berani menafsirkan Al-Quran. Nah, itu kan bahaya sangat besar ya. Tidak punya dasar sama sekali, nggak pernah belajar nahwu, tidak pernah belajar shorof. Kemudian seenaknya nafsirkan Al-Quran, seenaknya bilang, oh ini salah, itu bid'ah, segala macam. Nah, kita kan nggak mau juga seperti itu ya. Iya, Pak Ustadz. Setuju, jadi Pak Ustadz. Ini bahagian kita untuk memahami betapa sulitnya mengeluarkan hukum itu dari agama gitu ya, dari Al-Quran ataupun hadis. Jadi nggak segampang itu kita menyalahkan orang, kita mengkafirkan orang hanya dengan membaca tekstual ayat. Terjemahan aja. Nah, apalagi terjemahan. Nah, itu sangat bahaya sekali. Karena terjemahan nggak bisa dianalisis. Ya, terjemahan bahasa Indonesia, padahal bahasa Arab beralif lam dengan yang tidak beralif lam saja. Nah, itu ada perbedaan maknanya. Idhofah lafziyah dengan idhofah maknawiyah saja. Nah, itu ada faedah maknanya. Nah, jadi sangat-sangat berani ya kalau seandainya ada orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab tapi berani dan menganggap benar apa yang dia tafsirkan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Oke. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya dan khusus untuk idhofah ghairu mahdhoh ini ya, itu untuk mudhofnya itu boleh beralif lam. Nah, itu beda antara idhofah maknawiyah dengan idhofah lafziyah ini. Ya. Kalau idhofah ghairu mahdhoh, mudhofnya boleh beralif lam. Nah, tapi dengan syarat. Ada juga syaratnya. Tapi dengan syarat berikut. Nah, ini kemarin belum sempat saya jelaskan. Jadi nggak mutlak ya, idhofah ghairu mahdhoh itu tidak mutlak boleh beralif lam. Tapi ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya. Yang pertama, nah ini gampang saja.
ini yang pertama syaratnya Bapak Ibu. Jadi mudhof pada idhofah maknawiyah ini boleh beralif lam kapan? Jika mudhofnya berbentuk tasniyah. Contoh. Oke, apa bacaannya Bapak Ibu? Hadzal makroma Muhammadin. Hadzani, oke. Hadzani Al makroma. Isim maf'ul. Al mukarram. Al mukrima. Al mukrima. Oke, maknya panjang. Oke, Muhammadin mudhafun ilaih. Oke. Al mukrim. Gimana, Bu? Yang lafziyah apa yang maknawiyah? Ini yang maknawiyah. Ini yang maknawiyah atau yang ghairu yang lafziyah, yang ghairu mahdhah. Tadi kan kita sebutkan idhofah yang mudhafnya boleh beralif lam itu idhofah apa, Bapak Ibu? Ya di sebelah kiri. Maknawiyah. Nah, idhofah yang boleh mudhafnya beralif lam itu idhofah apa tadi? Maknawiyah. Idhofah ghairu mahdhah. Ya, atau idhofah lafziyah. Kalau maknawiyah nggak boleh beralif lam mudhafnya. Harus nakir. Nah, kalau yang maknawiyah mudhafnya tidak boleh beralif lam. Tapi kalau yang ghairu mahdhah atau idhofah lafziyah, mudhafnya boleh beralif lam. Ya, boleh beralif lam, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, boleh jika mudhafnya berbentuk tasniyah. Oke, coba Bapak Ibu. Hadzani al-mukrima Muhammadin. Oke, hadzani sebagai apa di sini? Isim isyarat. Sebagai mubtada. Karena dia isim di awal jumlah. Oke, sekarang mana khobar hadzani? Al-mukrima. Nah, ini kan ada alif ya. Ini alif tasniyah. Nunnya dihilangkan. Nah, nunnya dihilangkan. Asalnya adalah al-mukrima nih. Kenapa nunnya dibuang, Pak? Karena mudhof nggak boleh ada. Karena mudhof tidak boleh nunnya wajib dibuang. Wajib dibuang. Hadzani al-mukrima Muhammadin. Nah, mukrima sebagai khobar dari hadzani. Sekaligus menjadi mudhof untuk Muhammadin. Nah, jadi mukrima ini punya dua posisi. Ya, sebagai khobar dari hadzani sekaligus menjadi mudhof dari Muhammadin. Oke, nunnya dibuang karena dia mudhof. Oke, Muhammadin sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai mudhofun ilaih. Pertanyaan saya, kenapa mudhofnya boleh beralif lam di sini? Karena lafziyah. Tasniyah. Karena dia mudhofnya berbentuk tasniyah dan idhofahnya berbentuk idhofah lafziyah. Oke, saya tanya, kenapa idhofahnya lafziyah? Idhofahnya lafziyah. Kenapa lafziyah? Karena mudhofnya berbentuk isim wasof. Apa isim wasofnya, Pak? Isim maf'ul. Isim fa'il. Akroma yukrimu ikroman. Wa mukroman fahuwa mukrimun. Oh iya, fahuwa mukrimun. Mukrimun itu isim. Wadaka mukroman. Mukroman ya. Mukroman, muf'alan. Kalau maf'ul mukroman. Mukroman. Artinya apa tuh, Ustaz? Mukrim ini artinya orang yang memuliakan, Bu. Hadzani ini, dua orang ini adalah al-mukrima Muhammadin. Dua orang yang memuliakan Muhammad. Ya, ini ya dua orang ini adalah
orang yang memuliakan Muhammad. Oke, paham Bapak Ibu? Kalau mudhof ilaihinya mah nggak harus 2 gitu Pak Ustadz ya? Mudhof nggak harus 2, nggak mesti Pak. Nggak harus tasniyah gitu maksudnya? Yang harus tasniyah itu mudhofnya. Mudhofnya harus tasniyah. Kalau mudhofnya tasniyah, baru mudhofnya boleh beralif lam. Artinya tadi apa Ustaz? Ya. Artinya tadi apa? Ini 2 orang ini adalah 2 orang yang memuliakan Muhammad. Mukrim ini kan isim fa'il. Isim fa'il itu artinya orang yang Memuliakan. Nah, orang yang memuliakan Muhammad. Kalau dipanjangin gimana Pak Ustadz? Kalau asalnya, kalau dipanjangin. Oke. Iya Pak Ustadz. Hadani man. Yukrimani Muhammadan. Nah, kalau panjangnya seperti ini, Pak. Ini ya. Huwa, hiya, huma. 2 orang ini adalah man. Nah, ingat, man ini mausul yang mustarak. Apa itu mausul mustarak? Mausul yang aidnya boleh mufrad, boleh tasniyah, boleh jamak. Beda dengan alladhi. Ya, boleh juga ganti dengan alladhani, boleh juga. Nah, misalnya seperti ini. Hadani alladhani yukrimani Muhammadan. Nah, kan panjang kalimat ini. Ya kan? Ini adalah 2 orang yang memuliakan keduanya. Keduanya siapa? Alladhani. Keduanya alladhani terhadap Muhammad. Nah, ini kalimat kepanjangan. Bagusnya gimana? Diubah menjadi idhofah lafziyah. Gimana ubahnya? Hadani al-mukrima Muhammadin. Nah, ini lebih ringkas. Lebih ringkas dan lebih pendek gitu. Dan mudhofnya boleh beralif lam. Oke, 1. Kemudian yang kedua, boleh juga mudhof dari idhofah lafziyah itu beralif lam jika mudhofnya berbentuk jamak mudzakkar salim. Nah, ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi mudhofnya berbentuk tasniyah. Nah, yang kedua mudhofnya berbentuk jamak mudzakkar salim. Contoh, hum al-mukrimu Muhammadin. Ya, hum al-mukrimu Muhammadin. Oke, apa artinya Bapak Ibu? Hum al-mukrimu Muhammadin. Mereka yang memuliakan Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang memuliakan Muhammad. Banyak orang banyak. Nah, ini idhofahnya idhofah lafziyah juga. Kenapa lafziyah? Karena mudhofnya berbentuk isim wasaf, yaitu isim fa'il. Kenapa dia boleh beralif lam? Karena mudhofnya jamak mudzakkar. Nah, kalau mudhof berbentuk jamak mudzakkar, maka dia boleh beralif lam. Asalnya apa ini, Bapak Ibu? Al-mukrimuna Muhammadin. Tapi karena al-mukrimu diidhofahkan, maka nun jamak mudzakarnya dibuang. Berarti mu'annas salim nggak bisa ya Ustaz? Nah, kalau mu'annas salim, nah bagus pertanyaannya Bu. Misalnya hunna, boleh nggak seperti ini? Mukrimatu Muhammadin. Apakah boleh dibikin seperti ini? Hunna, mereka perempuan, adalah orang-orang yang memuliakan Muhammad. Bisa nggak seperti ini?
bisa. Boleh. Tidak bisa. Boleh. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena mudhofnya jamak muannas salim. Yang bisa itu hanya jamak mudzakkar salim. Nah, kalau kita paksakan, maka alif lamnya harus dibuang. Nah, itu dia. Ribet juga ya. Aduh. Jadi kalau mudhofnya jamak muannas, ya, dia tidak boleh beralif lam. Yang boleh beralif lam itu kalau berbentuk jamak mudzakkar. Tapi dia atau berbentuk tasniyah. Ya, Bu? Tapi dia lafziyah juga. Lafziyah juga. Lafziyah juga. Mukrimatu Muhammadin lafziyah juga. Tapi kalau dia berbentuk jamak muannas maka tidak boleh beralif lam. Nah, apa ya Pak Ustadz ya? Apa faedahnya, Pak? Iya. Nah, lagi-lagi ini aturan ya. Aturan. Iya. Maksudnya gini, ketika aturan itu dibuat, pasti ya. Perubahan makna itu tadi Pak Ustadz. Seperti halnya yang tadi di Ma'nawiyah. Ya. Ketika alif lam maka dia ta'rif. Ketika lam maka dia taksis, kan gitu Pak Ustadz. Ya. Nah, ketika lafziyah ini dia nggak ngepek, ada alif lam apa nggak ada alif lam gitu ya. Faedahnya nggak ngepek, tapi harus dipakai gitu ya. tapi di sini ada ketentuan yang boleh beralif lam itu hanya sesuai syarat ini. Iya. Faedahnya nggak ada gitu ya. Faedahnya ya kalau yang detail kayak gini saya belum menemukan apa faedahnya, Pak. Tapi yang jelas kalau mudhofnya berbentuk mufrad atau jamak muannas, itu nggak boleh beralif lam. Ya, tidak boleh beralif lam. Nah, berarti di sini pakai alif lam salah. Yang benarnya adalah hunna mukrimatu Muhammadin. Sama juga contoh yang nomor 1. Apakah bisa? Hada al-mukrimu Muhammadin. Apakah boleh seperti ini? Nggak boleh juga. Kenapa nggak boleh, Bu? Karena dia mufrad ya. Syaratnya harus tasniyah. Nah, karena mudhofnya mufrad. Karena mudhofnya mufrad, maka tidak boleh beralif lam. Jadi yang benarnya apa ini? Hada mukrimu Muhammadin. Enggak, maksudnya kalau dia ditunggalkan ya. Maksudnya kalau dia dimufradkan, maka yang benarnya adalah hada mukrimu Muhammadin. Berarti enggak ngikuti syarat mudhof ya? Ya, ini kan syarat mudhof boleh beralif lam, Mbak. Bukan berarti mudhofnya wajib tasniyah, bukan itu maksudnya. Syarat mudhofnya boleh beralif lam. Nah, sehingga kalau mudhof bukan tasniyah, berarti dia tidak boleh beralif lam. Nah, gitu. Bukan. Tapi alif lam ini juga Pak Ustadz bukan kewajiban ya. Tasniyah juga boleh nggak pakai alif lam kalau gitu. Boleh saja di sini, Pak. Nggak wajib. Nah, boleh saja. Hadzani mukrima Muhammadin itu nggak masalah. Hadzani al-mukrima Muhammadin itu juga nggak masalah. Ya. Nah, gitu. Tambah liar lagi. Tambah bingung, Ustaz. Tambah bingung lagi. Tapi keterangan ini umumnya paham ya, Pak ya, Bu? Insyaallah. Ini bukan syarat mudhof. Bukan idhofah lafziyah itu bukan berarti mudhofnya wajib tasniyah, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah mudhof dari idhofah lafziyah itu boleh beralif lam. Nah, syaratnya apa? Dengan syarat mudhofnya tasniyah atau mudhofnya berbentuk jamak mudzakkar. Tapi kalau mudhofnya mufrad gimana? Apakah boleh beralif lam? Tidak boleh. Tapi boleh nggak mudhofnya berbentuk mufrad? Boleh. Nah, bedakan itu. Mudhofnya boleh mufrad, tapi tidak boleh beralif lam. Ya. Nah, kemudian boleh beralif lam, tapi konsekuensinya dia harus berbentuk tasniyah atau jamak mudzakkar salim. Nah, seperti itu. Masya Allah.
Nah, jadi kita berpusing ria malam ini. Tapi kalau misalnya sama mudzakkar salim nggak perlu pakai alif ya? Misalnya mukrimu gitu enggak? Ini boleh saja, Bu. Kalau mudhofnya jamak mudzakkar boleh beralif lam. Apakah itu nggak pakai alif? Yang mana, Bu? Al-mukrimunya itu di depannya nggak usah tambahan alif nggak? Oh, nggak usah, Bu. Nggak usah. Berarti cukup menghilangkan nun saja ya? Iya, menghilangkan nun saja, Bu. Nggak perlu menambahkan alif maksudnya? Nggak perlu. Oh iya. Cukup seperti ini aja. Al-mukrimu Muhammadin. Oke, sudah berapa syarat bolehnya mudhof beralif lam? 2. Ya. Nah, kita tambah dosisnya ya. Ini masih ada. Masih ada 3 lagi, Bu. Boleh juga mudhof beralif lam. Ya. Jika mudhofun ilaihnya beralif lam. Nah, boleh juga mudhof beralif lam. Ya. Baik mudhofnya itu mufrad, tasnya atau jamak. Tapi dengan syarat mudhofun ilaihnya beralif lam juga. Nah, sama-sama beralif lam. Contoh. Misalnya nah, ini hada ad-dharibur rajuli. Oke. Kalau kaidah asal tadi kalau mudhof mufrad boleh nggak beralif lam, Bapak Ibu? Enggak. Kalau kaidah pertama kan kalau mufrad kan nggak boleh beralif lam ya. Boleh. Nah, kita ingin menjadikan mudhof yang mufrad ini beralif lam. Gimana caranya? Mudhof ilaihnya harus Nah, mudhofun ilaihnya harus kita kasih alif lam. Baru mudhof yang mufrad tadi boleh beralif lam. Nah, seperti itu. Jadi selalu ada jalan ya. Bukan Gojek ini ya. Jadi kalau seandainya mufrad ingin kita kasih alif lam, ya, nah mudhofun ilaihnya harus juga beralif lam. Jadi bacanya apa ini Bapak Ibu? Hada ad-dharibu ar-rajuli. Ar-rajuli, Bu. Karena dia mudhofun ilaih dari ad-dharibu. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Kenapa boleh? Karena mudhofun ilaihnya beralif lam. Ini adalah pemukul. Ini adalah orang yang memukul laki-laki itu. Nah, ini adalah orang yang memukul laki-laki itu. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Boleh nggak kalimatnya seperti ini? Salah atau benar kalimat yang kedua ini? Oke. Benar atau salah? Salah. Karena dia mufrad. Ya? Karena dia mufrad, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Bu? Nggak boleh pakai alif lam. Ya, kenapa mudhofnya tidak boleh beralif lam? Karena mudhofun ilaihnya nggak beralif lam. Nah, karena mudhofun ilaihnya tidak beralif lam. Sama seperti contoh pertama. Seperti ini. Hadza mukrimu Muhammadin. Boleh nggak kita baca al-mukrimu Muhammadin? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena mudhofun ilaihnya tidak beralif lam. Tapi boleh nggak al-mukrimu beralif lam? Dalam contoh ini? Boleh saja kalau Muhammadnya kita ganti dengan yang lain. Apa contohnya? Hadza al-mukrimu ar-rajuli. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Boleh. Nah, seperti itu. Jadi
Mudhof yang mufrad boleh beralif lam juga, tapi dengan syarat mudhofun ilaihnya juga beralif lam. Wah, udah diputar-putar ini pikirannya. Baca dulu, berarti apa? Kalau dia nggak tahu ilmu ini, dia bacanya ahadzal mukrimur rajulu. Boleh nggak usah? Ada Al-mukrimur rajulu. kalau mukrimur rajuli boleh, Bu? Enggak, kalau dia maksudnya disangkanya itu apa namanya itu? Sifat mausuf. Oh, misalnya mukrimur rajuli gitu ya, Bu ya? Itu ya? Hadzal mukrimur rajulu. Hadzal mukrimur rajulu. Jadi naat gitu. Ah, nggak bisa, Bu. Nggak bisa, bukan sifat mu. Kenapa nggak bisa kira-kira? Artinya apa ya, jadi yang ngaco ya? Bukan hanya kacau, maknanya juga nggak ini. Rajul ini kan bukan kata sifat. Oh, karena nggak. Ya. Naat itu kan harus berbentuk wasaf, Bu. Ya kan? Ya. Tapi kalau rajul dia isim jenis. Umum maknanya ini adalah orang yang memuliakan yang laki-laki. Maksudnya gimana? Nah, nggak bisa naat man'ut, nggak bisa di sini. Oke. Nah, seperti itu. Jadi hadza mukrimu Muhammadin benar, hadzal mukrimur rajuli juga benar. Yang salah itu apa, Bu? Hadza al mukrimu rajulin. Ini yang salah. Bolat. Nah, ini salah ini. Kenapa salah? Karena mudhofun ilaihnya tidak beralif lam. Oke, masih kuat Bapak Ibu? Baru 3. Arab tadi apa, Ustaz? Gimana, Bu? Mustarak. Gimana, Bu? Mustarak itu tadi apa? Mustarok itu maksudnya jenis dari isim mausul. Jadi isim mausul itu bisa Ibu lihat lagi di Nahwu 2 ya. Nah, mausul itu ada 2. Ada mausul khas, ada mausul mustarok. Mausul khas itu dia harus sesuai dengan aidnya, harus sesuai dengan mausulnya. Nah, apa saja mausul khas? Alladzi, alladzani, alladzaini, alladzina, allati, allatani, allataini, allawati, allawai, allati. Nah, itu semuanya disebut dengan mausul khas. Mudhaf aidnya harus menyesuaikan diri dengan mausul ini. Kalau mausulnya mufrad, maka aidnya juga harus mufrad. Jika mausulnya tasniyah, maka aidnya juga harus tasniyah. Jika mausulnya jamak, maka aidnya juga harus jamak. Nah, itu namanya mausul khas. Kemudian yang kedua ada mausul mustarak. Apa itu mausul mustarak? Mausul yang aidnya tidak mesti sama dengan mausulnya. Boleh mausulnya satu bentuk, tapi aidnya tasniyah, mufrad ataupun jamak. Nah, itu namanya mausul mustarak. Apa saja mausul mustarak? Ada 5. Ada ma, ada man, ada zu, kemudian ada za, ada ayu. Nah, 5 ini disebut dengan mausul mustarak. Nah, itu Bu ya. Ya, nah itu ada di Nahwu 2 insyaallah. Di bahasan isim mabni yang kedua. Isim mabni yang pertama kan isim dhamir. Kemudian isim isyarah yang ketiga maksudnya. Kemudian isim mausul. Kemudian isim adat, kemudian isim istifham, kemudian isim fi'il. Nah, itu isim-isim yang mabni. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bro. Oke.
Sudah berapa syarat bolehnya mudhof beralif lam? Ya. Sudah 3. Pertama, harus berbentuk tasniyah. Kemudian yang kedua, harus berbentuk jamak mudzakkar salim. Yang ketiga, boleh juga mudhofnya beralif lam jika mudhofun ilaihnya beralif lam. Ya. Oke, nah sekarang dosis kita tambah lagi. Tambah hangat. Boleh ya jika mudhofun ilaihnya diidhofahkan lagi kepada mudhofun ilaih yang beralif lam. Nah, oke. Pahami dulu kalimatnya, Bapak Ibu ya. Boleh mudhof dari idhofah lafziyah ini beralif lam jika mudhofun ilaihnya diidhofahkan lagi kepada mudhofun ilaih yang beralif lam. Berarti di sini berapa kali idhofah? 2 kali. Contoh. Ada al-katib, ya, al-katibu, Al-darsa, gini, hada, apa bacanya Bu? Hada al-katibu darsin nahwi. Nah, oke. Sekarang saya tanya, kenapa al-katib dia mufrad tapi boleh beralif lam? Karena mudhof ilaihnya ada alif lamnya. Karena karena mudhofun ilaihnya diidhofahkan lagi kepada mudhofun ilaih yang beralif lam. Bedanya dari yang sebelumnya apa, Pak? Kalau yang sebelumnya mudhofun ilaihnya beralif lam. Iya. Ya. Kalau yang nomor 4 ini mudhofun ilaihnya diidhofahkan kepada mudhofun ilaih yang beralif lam. Gitu ya. Hada al-katibu darsin nahwi. Ini adalah penulis pelajaran nahwu. Kalau darsnya dikasih alif lam juga boleh, Pak Ustaz. Apakah darasnya boleh dikasih alif lam? Boleh. Tidak boleh. Oh, kenapa? Karena idhofah ini darsin nahwi, idhofahnya maknawiyah. Berarti di sini ada 2 kali idhofah, Pak. Ada idhofah maknawiyah, ada idhofah lafziyah sekaligus. Oh. Kalau idhofah katib kepada darsi, nah ini namanya idhofah lafziyah. Ya, kenapa lafziyah? Karena mudhofnya berbentuk isim wasaf. Oke. Sekarang idhofah darsi kepada nahwi. Idhofah apa dia? Oh ya, darsinya bukan isim wasaf ya. Nah, darsinya bukan isim wasaf, berarti idhofahnya bukan idhofah lafziyah, tapi idhofah maknawiyah. Itu makanya darsinya nggak boleh beralif lam. Karena idhofah maknawiyah mudhofnya tadi syaratnya apa? Tidak boleh beralif lam. Oh. Jadi harus teliti di sini ya. Iya. Hadal katibu darsin nahwi. Jadi berlaku kaidah umum seperti di awal dulu kita pahami gitu ya. Jadi di sini bertumpuk. Jadi di sini bertumpuk kayak beberapa kaidah. Kaidah idhofah maknawiyah ada, kemudian kaidah idhofah kebalik ya. Kaidah idhofah lafziyah ada, kemudian kaidah idhofah maknawiyah juga ada. Iya. Oke. Masih kuat Bu Ramla?
Dikuat-kuatkan. Oke, dikit lagi Bu. Ini sudah yang keempat. Nah, sekarang yang terakhir. Kalau selesai yang terakhir ini berarti selesai idhofah. Idhofah ini termasuk bahasan yang cukup sulit ya dalam ilmu nahwu. Nah, kalau idhofah ini Bapak Ibu paham, nah berarti yang setelahnya gampang. Amin. Selalu aja gampang. Ya gampang semua sebenarnya. Soalnya Pak Ustadz soalnya. Oke, nah sekarang yang kelima. Boleh mudhof itu beralif lam. Ya, jika mudhofun ilaihnya ya, mudhofun ilaihnya diidhofahkan kepada dhamir yang tempat kembalinya kepada isim yang beralif lam. Nah, kita pahami dulu kalimatnya Ibu ya. Boleh juga mudhof dari idhofah lafziyah itu beralif lam. Kapan? Jika mudhofun ilaihnya diidhofahkan kepada dhamir. Oke. Yang tempat kembali dhamir itu nya di sini dhamir ya. Kepada isim yang beralif lam. Ya. Jadi mudhofun ilaihnya dhamir, yang tempat kembali dhamir itu kepada isim yang beralif lam. Contoh. Oke, apa bacaannya Bapak Ibu? Ar-Rabbu Antal mustahiqqu Ghafaronihi. Ah, masdar dari ghafara. Ghufronihi. Ah, ghufron ya, ghufronu, ghufrona atau ghufroni. Ni, kenapa ni? Mudhofun ilaih. Oke, ghufronihi. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau ghufron sebagai mudhofun ilaih, mana mudhofnya? Al-mustahiqqu. Al-mustahiqqu. Kenapa mudhof di sini boleh beralif lam? Karena itu dhamir yang kembali idhofahnya. Karena mudhofun ilaihnya, mana mudhofun ilaih dari mustahiqqu? Ghufroni. Dan ghufroni. Karena mudhofun ilaihnya diidhofahkan kepada dhamir. Mana dhamir di sini? Hi. Yang kembali dhamir ini kepada isim yang beralif lam. Kemana marji? Tempat kembali hi ini? Al-mustahiqqu. Ah, bukan. Ar-Rabbu. Terjebak. Ar-Rabbu ini isim yang beralif lam ya. Yang mana dia menjadi tempat kembali dari hi. Nah, itulah yang menyebabkan mudhofnya boleh beralif lam. Nah, Tuhan ya, antal mustahiqqu. Kamu berhak mendapatkan ampunannya. Nya siapa? Nya Tuhan. Nah, karena hi-nya kembali kepada isim yang beralif lam, maka mudhof dari idhofah lafziyah ini boleh beralif lam. Tapi seandainya seperti ini, boleh enggak? Antal mustahik. Ufro. Rabbun. Ya. Tuhan. Anta. Ya, antal mustahiqqu ghufranihi. Pertanyaannya,
apakah kalimat seperti ini boleh? Enggak. Ya, Kenapa enggak boleh? karena tidak beralif lam. Isimnya tidak beralif lam. Tempat kembali domirnya kepada isim Iya, tidak beralif lam. Nah, di sini al-mustahiqunya tidak boleh beralif lam. Ya. Kenapa tidak boleh beralif lam? Karena mudhofun ilaih yang berbentuk domir dari gufronihi ini kembalinya kepada isim yang tidak beralif lam. Nah, sehingga mudhofnya di sini tidak boleh beralif lam. Nah, jadi bacaan yang benar gimana? Rabbun anta mustahiqqu ghufranihi. Nah, Anta ini siapa Pak Ustaz? Anta di sini orang, Pak. Jadi kita bilang nih, Rabb, Tuhan itu. Nah, misalnya kita menjelaskan nih. Tuhan, kamu berhak mendapat ampunannya. Nah, gitu. Jadi agak ini ya, bahasa agak rancu ya. Agak rancu. Ya, susunannya ini hanya ada di syair. Khusus syarat yang terakhir ini biasanya hanya ada di syair. Kalau di kalimat biasa ini jarang susunan seperti ini. Nah, jadi Rabbun ar-Rabbu antal mustahiqu ghufranihi. Nah, ini ya. Itu kalau susunan nahu sorobnya bagaimana? Nahunya gimana, Ustaz? Nah, jadi di sini mubtada, ar-Rabbu sebagai mubtada, kemudian anta sebagai mubtada kedua, al-mustahiqu sebagai khobar dari anta. Kalau ar-Rabbu mubtada khobarnya mana? Nah, jumlah dari mubtada yang kedua dengan khobarnya, nah ini menjadi khobar dari ar-Rabbu yang pertama. Nah, jadi dia khobarnya berbentuk jumlah ismiyah, Pak. Jumlah mubtada khobar lagi. Nah, jumlah mubtada khobar lagi. Khobar itu kan ada dua, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Kalau yang mufrad tidak jumlah dan juga tidak syibhul jumlah. Kalau yang ghairu mufrad itu khobar yang berbentuk jumlah atau syibhul jumlah. Kalau yang jumlah ada dua, ada ismiyah, ada fi'liyah. Kalau yang syibhul jumlah ada dua, ada jar majrur, kemudian ada zaraf mazruf. Nah, ini kebetulan khobarnya berbentuk khobar ghairu mufrad jumlah ismiyah. Nah, cuma susunan seperti ini ya hanya ada di syair, hanya ada di syair. Kalau di bahasa sehari-hari, bahasa Arab yang normal, ya mustakmal, nah itu nggak ada seperti ini. Nah, inilah 5 syarat, ya 5 syarat di mana mudhof dalam idhofah lafziyah itu boleh beralif lam. Nah, ini sulit ya Bapak Ibu, dan kalau paham ini, nah artinya Bapak Ibu paham dengan salah satu bahasan tersulit dalam ilmu nahwu. Nah, bahasan tersulit kata guru saya dulu ya, bahasan yang sulit dalam nahwu itu 2 saja, 3. Yang pertama bahasan isim ghairu munsharif. Iya, masih. Nah, itu kan masih agak ini ya Bu ya, agak masih hilang-hilang timbul lah ya. Kemudian yang kedua, idhofah ghairu mahdhah. Nah, itu yang kedua kata guru saya. Kemudian yang ketiga yang sulit juga mengenal wazan jamak taksir. Ya, jamak taksir. Dulu pernah saya singgung ya, Pak ya. Jamak taksir itu kan ada 2, ada jamak taksir qillah, ada jamak taksir kathrah. Nah, itu masing-masing punya banyak wazan itu, sampai 30 wazan. Nah, itu kalau seandainya kita ingin menguasainya, nah itu bahasanya sangat banyak dalam alfiyah. Jadi salah satu bab yang bahasanya sangat banyak ya dalam alfiyah itu jamak taksir. Dan itu dianggap sebagai materi yang paling sulit setelah idhofah ghairu mahdhah. Nah, berarti kita sudah melewati 2 bahasan tersulit dalam ilmu nahwu. Sisanya berarti gampang semua.
Amin. Takutnya saya jawabnya lebih sulit ya. Oke, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dulu. Kalau pahamnya saya yakin insya Allah paham ini. Cuma persoalannya menghafalkannya yang agak susah ya. Iya, menghafalnya agak ribet. Menghafal. Nanti. Mana susunan yang benar, mana yang susunan yang salah. Nah, di sini butuh ketelitian ini. Mana yang boleh beralif lam dan mana yang tidak boleh beralif lam. Oke, silakan kalau ada yang ragu, Bapak Ibu. Oke, sekarang saya bikin kalimat. Nah, Bapak Ibu, ini jawab apakah kalimat itu benar atau enggak. Benar Pak Ustaz? Belum. Oke, benar atau salah, Bapak Ibu? Hada al-katibu al-ilmi sarfi. Kan udah dibahas di atas itu Pak Ustaz. Ya, mirip sih. Kira-kira benar atau salah? Ilminya jangan pakai alif lam Pak Ustaz. Nah, kenapa Pak? Karena dia bukan isim masuk. Karena dia idofahnya idofah lafziyah, ma'nawiyah. Karena idofahnya idofah ma'nawiyah. Ya, idofahnya idofah ma'nawiyah. Sehingga di sini terlarang beralif lam. Berarti yang benar hada al-katibu ilmi sarfi. Ya, hada al-katibu ilmi sarfi. Oke. Saya cuman ingatan aja, ngetes ingatan. Kalimatnya beda, mirip-mirip sih. Kalau dulu waktu sekolah yang bisa jawab boleh pulang Pak Ustadz. Di sini boleh juga pulang. Boleh tidur. Berarti udah pinter. Pak Haji itu yang udah pinter. Aduh, belum Bu. Mantap. Sama aja. Oke. Hunna. Oke, apa bacaannya? Hunna muslimat. Al-muslimat. Tuh, terus. Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi. Oke, pertanyaannya, apakah kalimat seperti ini benar atau salah? Salah. Salah atau benar, Bu? Salah. Kenapa salah? Itu al-muslimatnya nggak pakai al harusnya. Kenapa nggak boleh, Bu? Bisa pulang, Bu. Mudofnya berbentuk jamak mudzakkar salim. Ya? Mudofnya berbentuk jamak mudzakkar salim. Mudofnya berbentuk jamak perhatikan lagi. Coba perhatikan lagi. Ya. Benar atau salah? Ya ini yang praktek ini yang susah. Kira-kira ini kaidah yang nomor berapa? Kaidah yang nomor 2. Nomor 2 atau nomor 3? Ini maknawiyah. Yang nomor 3 apa tadi, Bu? Jika mudhof ilaihnya beral, boleh jika mudhofun ilaihnya beral. Berarti sama-sama mudhof sama-sama beral. Ya. Sama-sama beral. Nah, muslimatu. Berarti boleh jika boleh.
mudhofun ilaihnya diidhofahkan kepada mudhofun ilaih yang beralif lam. Walaupun jamak muannats salim ya Pak Ustaz. Walaupun jamak muannats salim. Kan tadi sudah kita jelaskan. Boleh gitu ya. Tadi kan kita sudah jelaskan asalnya mufrad dengan jamak muannats kan nggak boleh. Ya. Nggak boleh beralif lam. Boleh beralif lam. Nah, gitu tapi ya. boleh beralif lam kapan? Kalau mudhofun ilaihnya diidhofahkan kepada mudhofun ilaih yang beralif lam. Nah, sekarang apakah syarat itu terpenuhi? Sudah. Terpenuhi. Jadi jangan bukannya tidak boleh mudhof itu berbentuk jamak muannats. Ya, bukannya tidak boleh, boleh. Ya. Tapi kalau mudhofun ilaihnya tidak beralif lam, ya, maka mudhofnya tidak boleh beralif lam. Tapi kalau mudhofun ilaihnya diidhofahkan kepada mudhofun ilaih yang beralif lam, maka mudhofnya itu boleh beralif lam. Nah, di sini benar. Ya, benar. Kenapa benar? Karena mudhofun ilaihnya yaitu masjidi diidhofahkan kepada mudhofun ilaih yang beralif lam. Nabawi. Nah, Nabawi ini kan beralif lam ini. Iya. Berarti ini nomor 4 nih. 4 ya. Ah, nomor 4 atau nomor 4, Bu. 4. Nomor 4 ya. Jenis mudhofnya berarti yang pertama itu ma'nawiyah, yang ke-8 gitu Bos saja. Iya, kalau yang al-muslimatu dengan masjid, nah ini idhofahnya idhofah lafziyah. Tapi kalau masjid dengan nabawi, nah idhofahnya idhofah ma'nawiyah. Jadi ngertiinnya apa itu Ustaz artinya ya? Ya. Artinya bagaimana? Mereka adalah para muslimat Masjid Nabawi. Nah, mereka adalah para muslimat, ya, para muslim perempuan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi maksudnya yang berada di Masjid Nabawi atau gimana Pak Ustaz? Iya, maksudnya orang-orang muslim yang kebetulan di Masjid Nabawi maksudnya. Oh. Nah, gitu ya. Nabawi berarti maknanya mana pi gitu ya diantaranya. Masjid fin Nabawi. Kalau muslimatu pi masjid Nabawi ada pi juga, nggak bisa. Karena idhofahnya idhofah lafziyah. Kalau lafziyah kan tadi nggak mengandung makna fi. Ya, di sini nggak ada makna fi, nggak ada makna min, nggak ada makna li. Yang adanya di sini, Pak. Kalau sudah dipahami begitu. Nah. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kaidah yang 5 ini hanya untuk menguji salah atau benarnya sebuah jumlah. Ya. Jangan sampai nanti yang harusnya beralif lam tapi kita kasih, yang tidak beralif lam kita kasih alif lam. Yang seharusnya tidak boleh tapi kita kasih alif lam. Yang seharusnya boleh tapi tidak kita alif lamkan misalnya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ustaz, seandainya salah pakai alif dan tidak alif lam itu ada perubahan makna nggak? Enggak juga kayaknya ya. Tarkibnya saja Pak. Misalnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu sebenarnya kan grammarnya itu untuk tulisan ya, atau untuk lazim atau nggak lazim. Nah, lagi-lagi ini bukan persoalan salah benar ya. Bukan persoalan salah benar, tapi ini adalah persoalan lazim atau tidak lazimnya susunan seperti itu dalam konteks struktur bahasa Arab. Nah, jadi kita bisa aja menulis sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, cuma apakah itu lazim dalam bahasa orang Arab atau enggak? Nah, itu aja Pak. Bukan misalnya kayak tadi kalau misalnya mudhof ilaihnya dibaca ar-rajulu misalnya kan seperti kan jadi ngaco. Yeah. Padahal kalau dibaca ar-rajuli benar. Jadi hanya perbedaan li sama
u sama kasroh sama domah itu bisa jadi ngaco. Ya. Nah, kalau ini ada alif lam dan tidak ada alif lam, misalnya Ya. salah di yang merah tadi itu Pak Ustadz, misalnya gitu. Ya. Lagi-lagi itu kalau secara itu misalnya hadal mukrimu rajul salah karena ada alif lamnya misalnya, tidak. Ya. Apakah ada efek terhadap maknanya gitu ya Pak ya? Ya, gitu. Oke. Ketika saya salah menulis gitu, ngaco nggak orang yang membacanya gitu. Oke. Apakah dengan menulis hadal mukrim rajul, ya, orang aneh aja ngelihatnya sih. Aneh aja gitu Pak. Kalau salah maknanya sih nggak, ya kayak typo lah ya, kayak orang nulis typo dalam bahasa Indonesia, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan huruf. Nah ini seharusnya tidak beralif lam. Nah penggunaan misalnya dalam bahasa Inggris juga, dalam penggunaan partikel the misalnya, itu kan ada yang harus pakai itu, harus yang, dan ada yang nggak boleh pakai itu. Nah sekarang kita langgar aturan itu. Nah artinya orang yang membaca, orang yang paham, nah itu nanti dia akan tawa. Wah ini kenapa kok ditambahkan ini di sini, bukan di sini penggunaannya gitu. Nah lebih ke ini sih Pak, ya seperti yang saya bilang tadi itu, lebih ke penggunaan lazim atau enggaknya. Kalau secara makna orang bisa aja memaksakan pemahaman, gitu. Memaksakan diri untuk memahami bisa saja. Nah tapi itu akan melanggar aturan tata bahasa dari nahwu itu sendiri. Nah, jadi nahwu ini kan tujuannya memelihara lidah kita dalam ketersalahan dalam mengucap ataupun menulis, ya kan? Nah, jadi tujuannya itu saja. Kalau seandainya salah, ya ini aja. Kalau bagi orang yang teliti, nah dia matanya terganggu aja dengan susunan seperti itu. Zauknya itu ya Ustadz. Zauk. Zauk, ya zauk bahasa Arabnya itu kalau bagi orang yang merasa dia terganggu dengan susunan itu, wah ini salah ini. Kayak kita ngoreksi insya-nya anak-anak misalnya, atau skripsi atau apa anak-anak misalnya, kalau seandainya salah susunannya kita nggak enak bacanya. Yang harusnya naat tapi nggak dia kasih alif lam, nah sehingga maknanya salah. Walaupun dalam pemahaman kita bisa aja nerka, oh ini maksudnya naat ini. Harusnya pakai alif lam karena dia isim wasaf supaya menyesuaikan dengan man'utnya. Tapi dia nggak ngasih alif lam. Nah itu misalnya saya nanya Bapak Ibu, mana yang benar? Babul awal atau al-babul awal? Al-faslul awal atau faslul tsani atau al-faslul tsani, mana yang benar tulisannya? Babul awal atau al-babul awal, faslul tsani atau al-faslul tsani? Ini kan ada hadza dulu ya Ustadz sebenarnya. Ya, boleh Bu. Hadza babul awal atau hadza al-babul awal? Hadza babul awal. Nomor 1 Ustadz yang benar. Nomor 1. Benar Bu, nomor 1? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Karena dia mudhof dengan mudhofnya mudhof maknawiyah. Ya. Mudhof maknawiyah tidak boleh beralif lam gitu Ustaz. Bukan ya, Babul. Masih awal. Berarti. Masih ingat dulu kita bahas masalah adat mahdud Bapak Ibu? Yang kata Pak Ajis itu mudah dilupakan. Masih ingat adat itu ada 2, ada adat asli, ada adat wasfi. Kalau adat asli itu kan wahidun, itnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun sampai seterusnya. Kalau adat wasfi
al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis sampai seterusnya. Nah, apa bedanya al-wasfi dengan asli dulu? Kalau adat wasfi, adat yang dia berposisi sebagai naat dari kata benda sebelumnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di akhir Nahu 2. Saya pernah jelaskan seperti itu. Adat wasfi adalah isim bilangan yang berposisi sebagai naat dari kalimat isim sebelumnya. Nah, berarti al-awwal jadi apa ini Bapak Ibu? Man'ut. Nah, sebelumnya dia bilangan asli atau bilangan wasfi? Wasfi. Wasfi. Kalau wasfi posisinya sebagai apa? Naat dari kata sebelumnya. Nah, naat dari kata sebelumnya. Iya. Nah, sekarang naat itu kan harus sama. Ya. Sekarang al-awwal ma'rifah atau nakirah? Al-awwal ma'rifah. Babun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Apakah boleh naat ma'rifah man'utnya nakirah? Tidak boleh. Berarti yang benar yang nomor 1 atau nomor 2, Bu? Nah, nomor 2 yang benar. Karena antara naat dengan man'ut harus sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Nah, boleh al-babul awal, boleh juga babun awal. Babul ula. Nah, ula untuk muannas, Bu. Nah, ula untuk muannas. Kalau awal untuk mudzakkar. Jadi pilihannya 2, sama-sama beralif lam dua-duanya atau nakirah dua-duanya. Yang salah itu apa? Yang ini nih. Udah kenceng salah lagi. Nggak masalah. Bukan salah juga sih, Bu. Kurang lazim. Kurang lazim. Bab kang awal gitu ya. Ya. Ini adalah bab yang pertama. Bukan tapi bab pertama. Kalau awalnya diganti sholat, jadi mudhof ilaih gitu. Bisa. Nah, jadi misalnya apa Pak? Babus sholat misalnya. Babus sholat. Nah, kalau gini gimana nih? Babus sholat. Nah, di sini apakah benar atau salah? Hada babus sholati atau al-babus sholatu? Mana yang benar, Bu? Ada al-babus sholatu. Babus sholati. Ini salah benar nih, kayak kuis aja nih. Babus sholati. Yang benar boleh tidur. Atau ada babus sholatu. Nah, mana yang benar? Tuh. Ada babus sholat. Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Yang kanan. Pas. Ashabul yamin atau ashabul shimal? Yang mana nih? Shimal. Jangan ragu, Bu. Walaupun ashabul shimal, tapi kalau benar kan bagus kan? Ini shimalnya siapa ini? Nah, di sini yang benar ashabul yamin. Ya. Jadi yang benar yang sebelah kanan, Bu ya. Ada babus sholati. Aku udah tidur. Oke. Nah, ini susunannya mudhof-mudhofun ilaih atau na'at man'ut? Mudhof ilaih. Mudhof-mudhofun ilaih, bukan na'at man'ut. Kenapa susunan al-babus sholah salah, Bu? Karena nggak ada wasaf. Ya. Karena as-sholah bukan isim wasaf. Sehingga dia tidak bisa menjadi na'at. Nah, sementara pada kalimat yang sebelah kanan, nah ini susunannya benar. Ini adalah bab fis sholah, bab tentang sholat. Nah, berarti idhofah babus sholah, ini idhofah lafziyah atau maknawiyah? Maknawiyah. Idhofah mahdoh atau ghairu mahdoh? Mahdoh atau idhofah maknawiyah. Kenapa maknawiyah? Karena bisa mengandung fi
Apa? Oke, karena bisa mengandung makna fi. Oke, 2. Karena mudhofnya bukan berbentuk isim wasop. Oke, 2. 3, Pak. Ya nakiroh. Nah, faedah idhofahnya. Faedahnya Ta'rif atau taksis? Ta'rif. Kalau ta'rif. Mudhof ilaihnya itu ma'rifat. Ya, berarti ini ta'rif atau taksis, Pak? Ta'rif. Ta'rif. Karena mudhofun ilaihnya ma'rifat. Nah, seperti itu. Berarti udah bisa bedain ya mana idhofah lauziyah dengan idhofah maknawiyah? Sekarang Pak Ustadz. Yang bahaya itu besok pagi udah lupa lagi. Kalau soal itu ya butuh perjuangan sih Pak. Butuh mujahadah, butuh diulang-ulang terus gitu ya. Karena kaidah ini kaidah yang cukup sulit, apalagi yang di bagian alif lam ini ya. Nah, sehingga akan mudah hilang kalau nggak diulang, apalagi dia dalam kalimat juga nggak terlalu banyak idhofah lafziyah ini. Jadi kalau kita bandingkan idhofah lafziyah dengan maknawiyah dalam penggunaan, itu bandingannya bisa 10 banding 4 lah ya. Jadi idhofah maknawiyahnya 10 dalam satu teks misalnya, nah sisanya 4-nya itu idhofah lafziyah. Tapi yang 4 ini kalau seandainya kita pahami, nah kita termasuk golongan yang sedikit. Karena sedikit orang yang bisa memahami ini. Ya, silakan Bu. Hadzal babus sholat itu kan perkataan yang belum sempurna kan Ustaz? Yang mana Bu? Yaitu yang kalau hadzal babus sholati kan udah sempurna. Ya. Hadzal babus sholatu belum sempurna. Mesti membutuhkan apa tuh baru sempurna kalimat itu. Begitu. Nah, gini Bu. Hadza di sini sudah menjadi mubtada. Nah, kemudian khobarnya mana? Khobarnya adalah al-bab. Hadza ini adalah al-babul awal. Ini adalah bab yang pertama. Jadi ini sudah kalam, Bu. Sudah ada mubtada dan khobarnya. Ya, sudah ada mubtada dan khobarnya. Hadza sebagai mubtada, al-bab sebagai khobar, al-awwal sebagai na'at dari al-bab. Nah, jadi bukan berarti hadzal babul awal butuh khobar lagi, enggak, bukan seperti itu, Bu. Yang bawahnya itu loh Ustaz, yang hadzal babus sholatu itu. Hadzal babus. Oh, yang ini, Bu. Ya, yang bawahnya. Ya, itu kan belum sempurna kan? Bisa enggak? Kalau ini kan susunannya salah tadi ya? Ya, salah. Yang benarnya ini. Hadza babus sholah. Ini adalah bab tentang sholat. Nah, hadza, kalau kita analisis ya. Oke. Kita analisis hadza. Hadza di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Yang ini ya. Hadza sebagai mubtada. Hukumnya mabni. Ingat, isim hadza, isim isyarah. Isim isyarah termasuk salah satu dari 6 isim mabni. Ya. Saya nggak bosan ngulang itu supaya ingat terus ya Bu ya. Iya. Nah, isim mabni itu ada 6. Apa yang 6? Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim adat, isim istifham, kemudian isim fiil. Kalau isim ma'rifah ada berapa, Bu? Dia mirip-mirip ini. Isim alam. Isim domir. Yang pertama lafaz jalalah. 2. Isim alam. 3. Isim domir. Isim isyarah. Isim mausul.
kemudian isim yang beralif lam, kemudian isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, jadi isim ma'rifah ada 7, isim mabni ada 6. Nah, itu diulang-ulang terus, Bu ya. Oke, kita ulang. Isim mabni ada berapa? 6. 6. Apa yang pertama? Isim isyarah, Isim domir, isyarah, isim mausul, isim adat, isim istifham, sama satu lagi isim fi'il. Oh iya, isim fi'il. Nah, sekarang isim ma'rifah ada berapa isim ma'rifah? 7. Pertama. Lafaz jalalah. 2. Isim alam. 3. Isim yang beralif lam. Isim domir. Isim domir. Isim isyarah. Mausul. Isim yang beralif lam. Sama idhofah kepada yang beralif lam. Isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Gak mesti alif lam, Pak. Yang idhofah kepada isim ma'rifah. Boleh. Ma'rifat yang 6 tadi. Yang 6. Idhofah kepada lafaz jalalah, idhofah kepada isim alam, idhofah kepada isim domir, idhofah kepada isim isyarah, idhofah kepada isim mausul, idhofah kepada isim yang beralif lam. Nah, itu ya. Jadi hada posisinya mubtada, hukumnya mabni, tanda mabninya Fathah. hada. Huruf akhirnya, Bu? Sukun. Oke. Alasannya karena dia isim isyarah qarib atau ba'id? Qarib. Ya, untuk dekat. Lil qarib. Lil qarib untuk isyarat dekat ya. Oke, sekarang babu. Ya, babu. Posisinya khobar. Ya. Khobar sekaligus mudhof. Dalam kurung sampingannya sebagai mudhof. Nah, ingat, sekarang saya tanya, Bu. Mudhof berarti idhofah ya? Idhofah mahdhoh atau ghairu mahdhoh? Mahdhoh atau ghairu mahdhoh? Lafziyah atau maknawiyah? Tadi baru itu maknawiyah. Maknawiyah. Pokoknya maknawiyah tandai gini, Pak. Kalau maknawiyah berarti maknanya ada. Ada makna fi, makna min, makna li. Tapi kalau lafziyah tidak mengandung makna fi, min, dan li. Nah, gitu ya. Oke, terus babu hukumnya? Khobar. Hukumnya rofa ya. Hukumnya rofa. Ini efek udah malam kayaknya. Hukumnya rofa, tanda rofanya doma. Alasannya? Alasannya im, karena dia isim mufrad. Oke, nah sekarang as-sholati. Posisinya mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Oke, hukumnya majrur. Jar ya. Jar atau majrur. Tanda jarnya kasroh. Alasannya im, karena dia isim mufrad. Kenapa isim mufrad? Menunjukkan jumlah 1. Karena dia tidak memiliki tanda tasniyah dan juga tanda jamak. Tidak ada alif dan nunnya, tidak ada waw dan nun, tidak ada alif dan ta. Nah, itu makanya dia isim mufrad. Nah, seperti ini Bu Romlah ya. Iya, maksud saya yang satunya lagi itu loh, Ustaz. Itu yang kan, ini Bu. Itu kan di samping itu nggak lazim juga belum selesai kan? Oh gitu. Yang pertama, ya ini nggak lazim, satu. Ini belum selesai juga karena bab sholat ini, nah itu maksudnya ya. Hadzal bab. Nah, bab sholat ini apa misalnya? Tawilatun. Bab sholat ini panjang misalnya. Ya, baru sempurna. Nah, kalau sudah ada khobarnya baru sempurna. Itu boleh begitu, Ustaz. Kalau begitu boleh.
tetap di sini nggak boleh alif lam, Bu. Hadza babus shalah, atau biasanya sih hadzal bab tawilun, biasanya gitu bahasanya, Bu. Kalau seperti ini ya seperti ini apa namanya ya, selain kepanjangan, nah kemudian di sini juga bikin ambigu juga nanti. Orang ngiranya bab ini sebagai khobar dari hadza. Ya. Nah, seperti itu. Memang khobar kan, bukan Atau misalnya tawilun ya, misalnya gini, at-tawil. Nah, at-tawil. Jadi apa dia at-tawil? Hadza babus shalah at-tawil. Jadi apa at-tawil? Terangan bab sholat. Nah, naat dari bab. Ini adalah bab sholat yang panjang. Tawilnya naat dari babu. Tapi kalau yang tawilah, nah ini enggak lazim seperti ini. Biasanya hadzal babu tawilun. Nah, biasanya seperti itu. Oke. Terus maksudnya gini Pak Ustadz. Ya. Misalnya dulu pernah itu tuh, kalau misalnya khobar itu pasti maknanya adalah. Oh ya. Terus kalau misalkan naat itu yang. pasti dimaknanya dengan yang. Oke, gitu, ya. Ya, nah, makna terus, gandul. Nah itu Pak Ustadz, maksudnya di sini kita ada nggak penjelasan seperti itu Pak Ustadz? Lebih kemana gitu setelah kita mengetahui ini posisinya khobar, ini posisinya mubtada, maka pemaknaannya atau membaca, kan intinya kan kita akhirnya bisa memaknai kalimat Arabnya gitu Pak Ustadz. Iya. Gitu, itu gimana Pak Ustadz? Sebenarnya makna gandul itu untuk membantu terjemahan Pak. Ya. Membantu kita. Kalau di dalam metode ini, ya, jelaskan setiap khobar pasti kalau kita terjemahkan adalah gitu. Iya. Ada begitu nggak Pak Ustadz? Dulu sempat beberapa kita jelaskan, nah cuma kita nggak sebutkan semua ya. Kalau saya dulu waktu sekolah itu ada beberapa saja Pak. Jadi kalau setiap mubtada itu ada pun. Ya gitu. Nah kalau khobar itu adalah. Ya. Kalau fa'il siapa yang atau apa yang. Nah pertanyaan itu harus muncul terus. Doroba Muhammadun al-kalba. Ya, misalnya Muhammad telah memukul anjing. Telah memukul. Siapa yang memukul? Muhammad. Kemudian al-kalba, akan. Nah, biasanya kami kalau nerjemah maf'ul bih itu pakai akan. Tapi akan ini bukan maknanya akan datang seperti menerjemah fi'il mudhari, bukan. Tapi akan yang menunjukkan maf'ul bih gitu. Jadi telah memukul si Muhammad akan seekor anjing misalnya. Nah, jadi akan itu menandakan kalau kalimat yang setelahnya jadi maf'ul bih. Nah, hal seperti itu diajarkan nggak di sini Pak Ustadz? Misalnya ada nggak nanti? Kalau kita gitu. Selingan aja Pak. Kalau yang secara khusus nggak. Mungkin bisa jadi masukan. Nanti kalau seandainya hal itu dianggap mempermudah, nah nanti saya cobakan. Dan kalau yang kami pelajari di pesantren dulu itu sudah pakai bahasa Indonesia, Pak. Kalau maknanya adapun, posisinya mubtada, hukumnya rofa atau marfu. Kalau maknanya adalah, ya posisinya khobar, hukumnya marfu atau rofa. Kalau maknanya apa yang atau siapa yang, posisinya fa'il, hukumnya marfu atau rofa. Nah itu biasanya. Kalau seandainya nanti ada manfaatnya, nanti saya gabungin sama yang ini, Pak. Ya, itu khusus cara nerjemah. Iya, untuk kalimat kan kita maknanya gitu, Pak Ustadz. Iya, iya, Pak. Insya Allah nanti saya pikirkan juga. Soalnya ini metode kan mencari ininya juga, mencari apa? Penyempurnaan juga ya. Kalau seandainya itu menyempurnakan, nanti kita coba, insya Allah. Oke, terakhir.
Yang mana yang benar Bapak Ibu? Hadza faslu tsani atau hadza al-faslu tsani? Hadzal faslus. Hadza al-faslu tsani. Jadi yang benar adalah yang nomor 2. Ya, karena atsani karena atsani di sini sebagai adat wasfi. Nah, posisinya biasanya menjadi na'at. Nah, sementara al-faslu sebagai khobar sekaligus sebagai man'ut. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, na'atnya na'at hakiki atau sababi? Jadi peluang untuk bertanya itu banyak sekali ya. Nah, sekarang na'atnya lagi, na'at hakiki atau sababi? Na'at hakiki. Baru kemarin diajarin ya. Baru kemarin. Na'at hakiki atau sababi? Ingat harusnya. Hakiki. Ya. Kenapa hakiki? Karena na'atnya merofakkan isim domir atau domir mustatir ya, yang maknanya kembali kepada man'ut, yaitu al-faslu. Ini adalah fasal yang kedua dia apa? Dia fasal. Nah, berarti na'atnya adalah na'at hakiki. Ada berapa syarat na'at hakiki? Buku dulu bentar, Pak Ustaz. Buka contekan dulu. Harus berupa isim wasaf. Pertama harus berbentuk isim wasaf. Antara na'at dan man'utnya harus melengkapi 4 dari 10 hal. Oke. Jadi syaratnya ada 2 Ibu ya. Pertama harus wasaf, yang kedua harus melengkapi 4 dari 10. Nah, sekarang kita jawab. Wasafnya dengan apa atsani? Atsani, al-qatil, al-katib. Isim fa'il. Isim fa'il. Oke. Sekarang 4 dari 10-nya apa yang 4? Sama-sama Ma'rifat. Sama-sama ma'rifat. 2. Jar. Sama-sama rofa. Sama-sama rofa. 3. Sama-sama mudzakkar. Sama-sama mudzakkar. 4. Sama-sama ma'rifat. Sama-sama mufrad. Nah, faslu mufrad, tsani juga mufrad. Nah, berarti dia sudah melengkapi 4 dari 10. Oke, sekarang al-faslu kan sebagai khobar ya. Khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Mufrad. Ghair mufrad. Mufrad atau ghairu mufrad? Ghair mufrad. Kenapa ghairu mufrad, Pak? Karena terdiri dari jumlah. na'at man'ut jumlah. Apakah na'at man'ut jumlah? Bukan. Jumlah itu 2, ismiyah atau fi'liyah. Apakah al-faslu tsani jumlah ismiyah? Bukan. Apakah dia jumlah fi'liyah? Bukan. Berarti mufrad atau ghairu mufrad? Ada khobar fi'il fa'il itu doang, Pak Ustaz. Iya. Jumlah ya. Nah, jadi jumlah itu fi'il fa'il atau mubtada khobar. Selain itu bukan jumlah. Syibih jumlah. Bukan. Iya, syibih jumlah. Na'at man'ut itu belum jumlah, Pak. Na'at man'ut itu belum jumlah. Nah, ya, dia hanya kata yang dikenai sifat. Belum sempurna. Nah, belum sempurna dia. Ya, belum sempurna. Misalnya al-faslu tsani. Ya, al-faslu tsani misalnya apa? Tawil. Tawilun. Nah, ini baru jumlah. Al-faslu tsani tawil. Kelas atau fasal yang kedua itu panjang. Ya. Tapi kalau al-faslu tsani saja, apakah ini sudah jumlah? Belum. Tidak ada khobarnya. Belum ada khobarnya. Jadi yang jumlah itu hanya 2, ismiyah atau fi'liyah. Oke, sekarang saya tanya ulang. Apakah ini khobar mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Mufrad. Kenapa mufrad, Pak? Karena bukan jumlah. Karena bukan jumlah dan syibhul jumlah. Jadi semua kata itu kalau nanti kita sudah belajar semua bisa saya tanya.
Nah, sekarang hadza. Hadza mubtada misalnya ya. Mubtada apa? Zahir atau mudmar? Mutmar. Zahir atau mudmar? Zahir. Ah, zahir. Kenapa zahir? Karena bukan isim domir. Karena bukan isim domir. Nah, sekarang dia isim isyarah. Isim isyarah lil qarib atau lil ba'id? Qarib. Lil qarib atau lil ba'id? Qarib. Lil qarib. Apa saja temannya? Hadza, hadzani, Hadzani. terus bukan haulai. Hada, hadani, hadaini, haulai. Haulai. Kemudian hadhihi, hatani, hataini, haulai. Nah, itu maksudnya Ustaz. Iya itu. Maksudnya itu Ustaz. Cuman kayak lu aja ini Ustaz. Oke, kalau Bapak Ibu ingin lancar hal-hal yang kayak itu, ajarkan, Pak. Oh iya. Nah, ajarkan. Nah, biasanya kita terbiasa. Nah, saya kenapa kok seolah-olah hafal? Seolah-olah ya. Ya karena udah sering disebut gitu. Udah sering disebut ya lama-kelamaan hafal sendiri dia. Harus diwiridkan. Nah, harus diwiridkan. Sama seperti hafalan wazan wazan tasrif istilahi yang 38 dulu. Nah, itu kan kita bilang harus diwiridkan sebelum tidur ya. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu masih baca wirid atau enggak. Udah ketiduran Ustaz. Kepanjangan wiridnya Bu ya. Iya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini ya bisa bermanfaat dan bisa diingat. Yang pertama sekali itu minimal paham gitu ya. Minimal paham. Nah, kalau paham nanti bisa dirujuk ulang. Kemudian kalau sudah dirujuk ulang bisa dihafal ulang. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Insya Allah pertemuan terakhir besok malam Bapak Ibu bisa atau ada? Insya Allah bisa. Bisa ya Pak ya. Kalau seandainya kebetulan saya libur nggak ke Serang, nah besok malam bisa Insya Allah. Siap. Oke. Saya sendiri bisa Insya Allah Pak Ustaz. Iya Bu. Iya. Oke, insya Allah kita lanjut besok. Kalau nggak ada halangan, nah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Pak Ustaz. Ya, Fuad, sama-sama Pak. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Syukran Ustaz. Afwan, Mbak. Ya. Kita tutup Bapak Ibu. Nah.